Peter Parker digigit laba-laba radioaktif. Bruce Banner berubah menjadi Hulk ketika dia terkena sinar radiasi gamma. Tapi cerita asal-usul kekuatan super kamu lebih sederhana dari itu. Kamu dilahirkan dengan itu. Ketika kamu masih bayi, kecil dan rentan, kamu tentunya tidak bisa memberi makan, menggunakan pakaian, atau mandi sendiri. Tapi kamu memiliki kekuatan super, yaitu pengaruh. Kamu menggunakan kekuatan supermu untuk membujuk ayah dan ibumu untuk menjaga kamu. Pada awalnya, pengaruh kamu belum sempurna. Kamu banyak menangis. Tapi itu ternyata efektif menyelesaikan pekerjaanmu. Sebagai balita, kamu mengasah kekuatan pengaruhmu. Tawar-menawar dan bernegosiasi, kamu mencoba semuanya. Namun kamu tidak selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi cukup sering, kamu melakukannya. Tetapi, saat kamu tumbuh dewasa, kamu mungkin kehilangan kekuatan supermu. Mengapa? Kita diajari bahwa lebih penting bersikap baik dan berbagi daripada mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tidak diajari bahwa kita masih bisa bersikap baik dan berbagi, sementara pada saat yang sama menggunakan pengaruh kita, untuk mewujudkan hasil yang luar biasa bagi diri kita sendiri dan orang lain. Tapi mungkin kita bisa memiliki semuanya. Selamat datang di channel Si Karyawan Pintar. Kali ini saya mau membahas buku yang berjudul Influence is Your Superpower karya Zo Chance. Di buku ini, kamu akan mempelajari bagaimana mempergunakan pengaruh dengan benar, untuk menciptakan perubahan, melahirkan gerakan, menyentuh hati, dan mengubah pikiran seseorang. Saya merangkumnya menjadi 5 hal penting dalam buku ini. Chapter 1. Pelajari cara orang berpikir untuk mempengaruhi. Mempengaruhi apa yang orang pikirkan dimulai dengan memahami bagaimana orang berpikir. Apakah kamu siap untuk mempelajari sedikit ilmu kognitif? Ada 2 mode dasar pemrosesan pikiran. Para peneliti telah memberi label mode ini yaitu Sistem 1 dan Sistem 2, tetapi, karena itu tidak terlalu menarik, kita akan menyebutnya dengan istilah lain. Kita akan menyebut Sistem 1 sebagai otak buaya. Buaya dapat memiliki berat badan hingga 453 kg. Tapi rata-rata otak buaya berukuran setengah sendok makan. Karena otak mereka kecil, buaya melakukan tugas sehari-hari dengan mengandalkan naluri dan refleks yang dipelajari dari kognisi atau pengalamannya yang kompleks. Pada dasarnya, buaya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berenang dan berjemur dengan autopilot. Kekuatan kognitif mereka hanya benar-benar muncul ketika mereka melihat ancaman atau peluang. Otak manusia pastinya lebih besar dari otak buaya. Tapi otak manusia memiliki lebih banyak kesamaan dengan otak buaya daripada yang kamu kira. Otak manusia menghabiskan lebih banyak waktu dalam mode buaya. Setiap kali kita melakukan tugas sehari-hari, seperti memotong bawang, berenang, atau membaca novel, kita menggunakan naluri dan refleks untuk menjalankan tugas tersebut. Kita menyebut Sistem 2 sebagai otak hakim. Dalam mode hakim, otakmu melakukan fungsi kognitif yang lebih kompleks, seperti menganalisis, membandingkan, bertanya, dan berkonsentrasi. Tugas-tugas yang kompleks dan belum kamu kuasai, akan menuntut otak hakimmu untuk mengambil alih. Kebanyakan orang berpikir bahwa otak hakim melakukan sebagian besar beban kerja kognitif. Pada kenyataannya, kita lebih sering menggunakan mode buaya. Otak buaya sebenarnya adalah pengaturan default kamu, secara kognitif. Faktanya, tidak ada yang dikirim ke otak hakim kamu tanpa persetujuan otak buayamu. Ketika kita datang kepada seseorang dengan sebuah proposal, tawaran, atau permintaan, kita sering mencoba untuk menggunakan mode hakim. Tapi kita mungkin melihat hasil yang lebih baik jika kita menggunakan mode buaya sebagai gantinya. Ingat, setiap input kognitif tanpa kecuali, harus melalui otak buaya. Dan itu sangat efisien karena otak buaya kita sangat malas. Satu perusahaan mengubah kemalasan itu menjadi keuntungannya dengan hasil yang menakjubkan. Pada tahun 2015, Pizza Hut adalah perusahaan pengiriman pizza terbesar di dunia. Saingan mereka, Domino ingin merebut posisi teratas Pizza Hut. Jadi, Domino memperkenalkan kampanye Anywhere untuk membuat konsumen memesan pizza lebih mudah dari sebelumnya. Domino sudah memiliki informasi alamat dan pembayaran pelanggan mereka. Jadi konsumen cukup mengirim pesan teks, atau tweet, emotikon pizza ke Domino dan ya, cukup itu saja. Kirim emoji pizza, dan konsumen Domino mendapatkan pesanan yang biasa dikirim ke rumah. Hasilnya, ternyata penjualan naik 10% pada kuartal itu saja,
dan 3 tahun kemudian, Domino menjatuhkan Pizza Hut dari tempatnya dan menjadi perusahaan pengiriman pizza terbesar di dunia. Saat kamu membuat proposal kepada seseorang, buatlah yang mudah dipahami dan call to action yang sederhana, sehingga keputusan bisa dibuat lebih mudah. Ini akan meningkatkan peluang keberhasilan proposalmu, karena kamu mengajukan banding langsung ke mode buaya. Jadi sebelum kamu mencoba dan memperumit banyak hal, coba temukan emoji pizzamu. Chapter 2, cobalah bertanya untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Suatu hari, seorang lulusan MBA yang bernama Jia Jiang, berjalan ke Krispy Kreme di Austin, Texas, dan memesan donat berbentuk cincin Olimpiade. Padahal Krispy Kreme tidak menawarkan donat Olimpiade di menu mereka. Namun ternyata pihak Krispy Kreme menyanggupi pesanan khusus tersebut. Taktik pengaruh tingkat tinggi apa yang digunakan Jia untuk melakukan ini? Dia bertanya. Mempengaruhi seseorang untuk memberikan apa yang kamu inginkan, bisa sesederhana dan seefektif memintanya secara langsung. Namun ini adalah taktik yang kebanyakan dari kita ragu untuk mencoba. Mengapa? Karena meskipun permintaan kamu mungkin dipenuhi, tapi mungkin saja itu tidak akan dipenuhi. Kamu takut mendengar tidak. Terasa seperti penolakan pribadi. Dan penolakan itu menakutkan. Setelah lulus dari program MBA, Jia memiliki mimpi besar untuk menjadi seorang pengusaha. Tapi tawaran pertamanya ke investor untuk menanamkan modal di perusahaan startupnya, disambut dengan tidak, terima kasih. Jia merasa sangat kecewa, sehingga dia hampir menyerah pada mimpinya untuk selamanya. Dia tidak ingin mendengar kata tidak lagi. Tapi kemudian dia menyadari ketakutan akan penolakan, telah menahannya. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu tentang hal itu, yaitu, terapi 100 hari penolakan. Setiap hari selama 100 hari, Jia mendekati seseorang dengan permintaan yang sangat aneh, sehingga dia yakin jawaban mereka adalah tidak. Dia membayangkan semakin banyak penolakan yang dia dapatkan, nantinya akan membuat penolakan tampak tidak lagi menakutkan. Menyebarkan pengaruh kamu secara efektif berarti merasa nyaman dengan mendengar kata tidak. Kamu bisa mencoba terapi penolakan radikal, seperti Jia. Kamu juga bisa berlatih mengatakan tidak. Cobalah selama 24 jam. Tolak setiap permintaan yang tidak menarik bagi kamu. Jangan menawarkan jawaban ya, yang memenuhi syarat atau mencoba mencari solusi alternatif. Tanggapi tidak dengan tegas tapi sopan. Saat kamu menolak orang lain, perhatikan baik-baik perasaanmu. Ketika kamu mengatakan tidak pada sesuatu, apakah itu berarti kamu menolak mereka? Apakah kamu tidak menunjukkan rasa kesal atas permintaan tersebut? Apakah kamu mengatakan tidak secara permanen dan tidak dapat ditarik kembali? Tentu saja tidak. Tidak, bukanlah kata menakutkan, baik kamu mengucapkan atau mendengarnya. Setelah kamu merasa nyaman dengan mengatakan dan mendengar kata tidak, maka kamu akan menjadi lebih nyaman dengan membuat permintaan. Dan kamu mungkin mendengar ya lebih sering daripada yang kamu pikirkan. Chapter 3. Teknik mempengaruhi seseorang dengan cara cerdas. Ketika kamu melakukan promosi, menawarkan saran, atau mencoba promosi baru kepada pelanggan, waktu adalah segalanya. Contoh. Internet dipenuhi dengan kampanye pariwisata digital. Sebuah agen penerbangan Filipina yang berbasis di Hong Kong, menunjukkan betapa efektifnya pemikiran cepat dan pengaturan waktu yang cerdas dengan kampanye pemasaran gerilya yang dilakukan secara offline. Selama salah satu hari terbasah di musim hujan Hong Kong, tim memanfaatkan waktu istirahat di tengah hujan untuk turun ke jalan. Mereka membuat stensil trotoar dengan semprotan tahan air yang tetap tidak terlihat di permukaan yang kering. Saat hujan membasahi trotoar, pesan mereka terungkap dalam huruf kuning cerah. Bunyinya, di Filipina cerah. Kode QR yang menyertai mengirim pengguna ke situs web maskapai. Pada hari yang cerah, pesan ini mungkin tidak berdampak banyak. Namun di tengah salah hari paling menyedihkan dalam setahun, pesan ini sangat memiliki dampak. Penjualan penerbangan melalui situs web agensi meningkat sebesar 37%. Promosi tiket pesawat ini tidak akan begitu sukses jika diluncurkan pada hari yang cerah. Pelajaran apa yang kamu dapatkan di sini? Buat promosi kamu, saat audiensmu siap untuk menerima. Melakukan promosi penawaran travel ketika audiensmu sangat ingin bepergian. Berikut adalah beberapa strategi lagi untuk membantumu mempengaruhi orang lain dengan sukses. Pertama-tama, jadilah besar dengan permintaan pertamamu. Apakah kamu membutuhkan modal awal $20 untuk memulai usaha baru?
Mintalah $30.000. Mengapa? Karena, kamu mungkin akan mendapatkannya. Tetapi juga karena pendengarmu kemungkinan besar akan mengatakan ya, pada permintaan $20.000 jika kamu meminta $30.000. Taktik ini bermain dengan apa yang kita sebut ukuran relatif. $20.000 tampak seperti jumlah uang yang banyak. Tetapi dibandingkan dengan $30.000 atau bahkan $40.000, $20.000 akan tampak seperti jumlah yang tidak terlalu banyak. Ini juga menarik rasa timbal balik pendengarmu. Jika permintaan pertama kamu ditolak, membuat permintaan kedua yang lebih kecil akan menciptakan kesan bahwa kamu telah berkompromi. Dan jika mereka merasa kamu telah berkompromi dengan mereka, mereka akan siap untuk membalas dan berkompromi dengan kamu sebagai balasannya. Chapter 4, Bingkai Konsep Idemu. Coba pikirkan 3 hal yang berwarna biru. Sekarang, pikirkan 3 hal yang berwarna putih seperti susu, salju, dan marshmallow. Siapa yang tahu 3 hal biru yang kamu pikirkan? Tetapi kamu mungkin berpikir tentang susu, salju, dan marshmallow ketika diminta untuk memikirkan 3 hal putih. Dengan membingkai permintaan dengan contoh nyata, kami memengaruhi responmu. Mari kita lihat contoh tentang bagaimana membingkai ide secara persuasif dapat memengaruhi orang lain. Beberapa tahun setelah mendirikan Apple di garasinya, Steve Jobs sedang mencari presiden direktur. Dalam pikiran Jobs, hanya satu orang yang cocok yaitu John Sculley. Akan tetapi Sculley sudah menjadi presiden direktur PepsiCo, salah satu perusahaan paling sukses di Amerika Serikat. Bagi Sculley, proposal Jobs bukanlah sesuatu yang baru. Mengapa dia harus meninggalkan salah satu jabatan paling bergengsi di perusahaan Amerika, untuk bekerja di perusahaan baru yang belum terbukti? Sculley menolak tawaran Jobs hingga beberapa kali. Akhirnya, Jobs menemukan bingkai yang tepat untuk permintaannya. Jobs menyampaikan kepada Sculley, apakah Anda ingin menjual air gula selama sisa hidupmu? Atau apakah Anda ingin ikut dengan saya dan mengubah dunia? Bagi Sculley, posisinya sebagai presiden direktur PepsiCo itu sudah cukup. Karena sampai saat itu, dia lebih peduli dengan kesuksesan dan stabilitas. Jobs membingkai ulang proposisi dengan cara yang membuat Sculley mempertimbangkan kembali penawaran Jobs. Akhirnya dia memilih untuk bergabung dengan Apple. Chapter 5. Antisipasi resistensi. Pernahkah kamu mendengar tentang Aikido? Ini adalah seni bela diri Jepang modern. Tujuannya adalah untuk mempertahankan diri dari lawan dengan mengarahkan aliran gerakan mereka, dengan cara yang juga melindungi mereka dari cedera. Saat kamu menggunakan pengaruhmu pada orang lain, cepat atau lambat, kamu akan menemui penolakan dan keberatan. Kamu tidak perlu menutup diri begitu kamu bertemu dengan perlawanan. Pada saat yang sama, kamu tidak perlu secara agresif menyerang balik keberatan orang lain. Sebaliknya, seperti seorang master Aikido, kamu dapat menghormati dan mengarahkan perlawanan mereka untuk mencapai solusi yang disepakati bersama. Ethan Brown adalah presiden direktur Beyond Meat, dan dalam hal menangkis penolakan pasar, dia sama terampilnya dengan master Aikido. Brown tahu bahwa produknya, yaitu pengganti daging nabati akan sulit dijual. Tentu, ini bagus untuk lingkungan dan kesehatan manusia. Tetapi Brown telah mengamati bagaimana produk pesaing yang juga menjual makanan pengganti daging nabati, sebagai pilihan yang lebih hijau dan lebih sehat sudah populer di kalangan vegetarian dan vegan, tetapi memicu respons defensif dari pemakan daging. Disampaikan bahwa pola makan mereka saat ini tidak sehat dan tidak bertanggung jawab, telah membuat pemakan daging merasa dimarahi daripada termotivasi untuk membeli produk tersebut. Jadi Brown meninggalkan sudut pandang penjualan itu. Dia mengantisipasi banyak pemakan daging akan membenci melepaskan daging yang mereka nikmati. Alih-alih berfokus pada pantangan makan daging nabati, Brown memilih untuk membingkai ulang keberatan makan produknya, dengan melakukan kampanye Senin tanpa daging. Keberatan lainnya yang diantisipasi Brown adalah rasanya. Dengan bermitra dengan waralaba makanan cepat saji, Brown menciptakan versi tanpa daging dari suguhan khas seperti pizza dan roti sandwich. Dia mencoba meyakinkan publik bahwa pengganti daging nabati bisa sama lezat dan memanjakannya dengan daging biasa. Pada tahun 2019, penjualan Beyond Meat mencapai $98,5 juta. Seperti Brown, kamu dapat mengantisipasi, menangkis, dan membingkai ulang keberatan. Coba trik sederhana ini. Jika seseorang menolak proposal kamu, jangan mencoba untuk mengecilkan perasaan mereka. Akui penolakan mereka, dan jika mungkin ungkapkanlah,
Cobalah saat kamu merasakan penolakan, dengan kalimat sederhana seperti, Anda mungkin berpikir saya terlalu muda untuk masuk ke peran manajerial, atau, saya mengerti bahwa kami meminta banyak uang. Ketika kamu memasukkan perlawanan seseorang ke dalam kata-kata, kamu telah melucuti senjata mereka. Terlebih lagi, kamu membungkam suara negatif dalam pikiran mereka, membebaskan mereka untuk fokus pada proposisi kamu yang sebenarnya. Kesimpulan. Setiap orang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Dengan mempelajari cara memanfaatkan kekuatan ini dengan terampil, kamu dapat menciptakan perubahan positif di tempat kerja, sekolah, atau lingkungan sekitarmu. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat dari video ini. Selain itu komentar juga permasalahan apa lagi yang ingin kamu bahas di channel ini. Jika kamu merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Si Karyawan Pintar.